Apakah memang Ustadz ada sejarah-sejarah Islam yang memang ditutupi Ustadz? Baik itu oleh orang-orang barat ataupun orang lain yang mungkin memang sengaja untuk meredupkan semangat umat Ustadz? Umat kita sendiri yang nggak mau ngulik sejarahnya. Tidak akan ada masa depan bagi sebuah umat yang nggak tahu masa lalunya. Israel dengan fake history, tapi mereka juga itu sebagai pembenar atas penjajahan mereka. Tapi ada umat Islam yang punya Al-Quran, yang punya sejarah gemilang, tapi tidak memiliki rasa percaya diri itu. Konsekuensi apa nih Ustadz yang mungkin akan kita hadapi kalau kita masih malas nih Ustadz untuk mempelajari, mencari tahu, membaca sejarah kita Ustadz? Orang gak pernah sampai untuk memikirkan ada pahlawan muslim itu namanya Robert of Saint Albans. Kita punya jejak di Perancis Selatan, bahkan di sudut-sudut Amerika. Bilangan paling sudut di Balkan di Eropa Tenggara. Kita punya jejak di situ. Kamu pernah memimpin dunia. Masya Allah Ustadz, ini jujur saya pun jadi bangkit lagi nih Ustadz semangatnya. Bangkit lagi mendengar bahwa ternyata dengan kita mengetahui sejarah tentang Al-Aqsa, insya Allah Ustadz, giroh itu akan terbangun. Betul. Nah, benang merah yang saya lihat Ustadz, banyak umat kita, banyak saudara kita, banyak mungkin keluarga kita, teman kita, sahabat kita, yang mungkin belum sesemangat itu membela Palestina, karena mungkin belum tahu Ustadz, sejarah yang utuh tentang Al-Aqsa, tentang Palestina dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Islam Ustadz. Yep. Nah kebetulan nih, kalau nggak salah Ustadz juga sedang meluncing buku baru Ustadz ya. Ada judulnya The Untold Islamic History yang berkaitan tentang sejarah yang belum terungkap nih Ustadz. Nah ini menarik Ustadz. Apakah memang Ustadz ada sejarah-sejarah Islam yang memang ditutupi Ustadz? Baik itu oleh orang-orang barat ataupun orang lain yang mungkin memang sengaja untuk meredupkan semangat umat Ustadz. Baik, menarik. Premisnya menarik ini. Saya berangkat dari kalimat yang di awal saya katakan tadi kepada Ustadz. Don't judge the story of this ummah by the chapter you see today. Okay. Jangan hakimi kisah umat ini dari chapter yang sedang kau lihat sekarang. Okay. Nah, saya buat sebuah perumpamaan saat everyone maybe likes K-drama. Semua orang suka drakor. Gak semua orang sih, banyak orang suka One Piece. Banyak orang suka sama kartun. Simple. Bagaimana kalau Anda menonton sebuah drama, sebuah series, sebuah anime, di mana episode 1, 2, 3 Anda tonton, tapi 3, 4, 5, 6, 7 Anda gak tonton. Tahu-tahu Anda sudah ada di episode 10. Episode 4 sampai episode 9 gagal Anda download. Gimana perasaannya? Rasanya kesel. Karena kita nggak akan bisa memahami apa yang terjadi di episode 10 kalau nggak mendownload episode 4 sampai 9. Betul. Tapi ini bukan tentang series. Tapi ini bukan tentang kartun, ini bukan tentang anime, ini tentang umat Islam. Masya Allah, sejarah Islam. Ustadz, sejarah Islam. Ada orang yang, ya kita semuanya tahu, Sirah Rasul 1 Hijriah sampai 11 Hijriah, sampai Rasul wafat. Tapi teman-teman semua, episode yang ke-20 mungkin sampai 1400 kita nggak tahu saya, Ustadz, Bapak Ibu, kita lahir di sebuah chapter episode di mana kita sebagai aktor utama itu lagi jatuh. Dan orang yang ketika lahir dia lihat pas chapternya jatuh, dia menghakimi, oh ternyata umat Islam figuran. Oh ternyata umat Islam nothing. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Padahal kamu tidak melihat chapter sebelumnya. Betul. Kamu tidak menyaksikan beberapa chapter sebelumnya yang membuat si tokoh utama ini kok jeblok dan jatuh di saat-saat sekarang. Itulah kenapa diksi yang kita gunakan The Untold Islamic History. Bukan karena dia untold sebenarnya, tapi kitanya nggak mau lihat. Nggak mau cari tahu. Nggak mau cari tahu. Kalau ada, tadi Ustaz nanya, apakah ada satu kekuatan yang berusaha mengubur sejarah kita? Sejujurnya kalau mau saya jawab, bukan karena ada kekuatan yang mau mengubur sejarah kita, tapi umat kita sendiri yang nggak mau ngulik sejarahnya. Padahal segampang itu, sebanyak itu bukunya, tapi ya tahulah. Saya pernah dibilang Edgar Hamas menulis buku sejarah di tengah sebuah umat yang gak mau baca buku. Apa itu? Bunuh diri. It's a suicide. Intihar.
Bisa-bisanya nulis buku sejarah di tengah umat yang bahkan di Indonesia baca buku berapa? 16 pembeli buku di Indonesia dalam setahun 16 juta. Masya Allah. Itu bukan 16 juta orang ya. 16 juta buku Ustaz. 16 juta buku. Satu orang bisa beli 10 itu kan. Iya, benar. Itu pun ada yang beli buku tapi ditaruh di perpustakaan doang kan. Nggak dibuka bukunya kan. Gitu. Berarti sebenarnya seperti yang Ustaz bilang tadi Ustaz ya. Iya. Kita ini singa yang sedang mengkambingkan diri sendiri seperti Betul, Ustaz ya. relate banget. Ada sebuah kisah singa dalam sebuah kawanan, tapi singa ini ditinggalkan oleh kawanannya, dia amnesia, kejedut gitu kan. Bangun-bangun dia di tengah kawanan kambing. Tapi singa ini kayak nggak tahu saya siapa ya. Tapi pas dia lihat kambingnya pada lari. Enggak, saya bagian dari kalian gitu loh. Karena dia terbiasa hidup menjadi kambing, akhirnya dia mengembek seperti kambing, makan rumput seperti kambing, hidup, tidur, bangun seperti kambing. Sampai suatu saat, si singa ini yang sedang mengkambingkan diri, ketemu sama kawanan singa. Kamu itu singa? Enggak, saya itu kambing, saya mau lari seperti kamu. Saya itu kambing, ketika teman-teman saya mau lari. Enggak, kamu singa, sini, saya bawa kamu ke sebuah sungai. Biar kamu lihat wajahmu bagaimana di pantulan sungai itu. Dia sadar ternyata dia singa, tapi dia nggak sadar bahwa dia singa. Dia singa tapi mengembik. Tapi ini bukan tentang singa. Ini tentang sebuah umat yang nggak tahu sejarahnya. Sepenting itu memahami sejarah bagi sebuah umat. La mustaqbala li ummatin la ta'rifu tarikhoha. Tidak akan ada masa depan bagi sebuah umat yang nggak tahu masa lalunya. Saya ditampar lagi sama seorang pakar sejarah Islam, Dr. Ali Muhammad Al-Auda Al-Ghamidi. Beliau pakar di Mekah. Beliau bilang, Israel aja se-confidence itu menjajah Palestina berargumen sejarah palsu. Tapi mereka se-confidence itu. Mereka menjajah Palestina berbekal sebuah sejarah yang mereka sendiri tidak terlalu yakin bahwa itu benar. Betul. Tapi mereka jadikan itu sebagai pembenaran atas penjajahan mereka. Dan ada nih sebuah umat yang sejarahnya real, yang masa lalunya bagus, yang portofolionya oke, tapi mereka dengan segala kehebatan itu tidak tahu siapa dirinya. Menarik. Jomplang. Israel dengan fake history, se-confidence itu, tapi ada umat Islam yang punya Al-Quran, yang punya sejarah gemilang, tapi tidak memiliki rasa percaya diri itu. Ada sebuah miss berarti kan? Betul Ustaz. Miss. Nah berarti Ustaz, ayo Ustaz, bantu disadarin kita nih Ustaz nih, Bapak Ibu yang di rumah, konsekuensi apa nih Ustaz yang mungkin akan kita hadapi kalau kita masih malas nih Ustaz untuk mempelajari, mencari tahu, membaca sejarah kita Ustaz? Konsekuensi yang paling ringan, yang paling dekat dengan kita adalah sebuah perumpamaan seorang anak yang tidak tahu siapa bapaknya, dia akan bingung dia harus gimana. Anak kalau nggak tahu bapak saya siapa ya, bapak saya itu siapa sih? Insinyur, menteri, presiden, atau mungkin tukang beca, karena experience yang bapak punya, pengalaman yang bapak punya, karakter dan juga background yang sang ayah punya, itu sedikit banyak akan mempengaruhi karakter dan juga jalur hidup, cara pandang seorang anak. Maka bagaimana jika seorang anak tidak tahu siapa bapaknya? Itu adalah analogi paling sederhana, karena ketika sebuah umat tidak tahu siapa atau apa sejarahnya. Ada analogi yang lebih cocok buat ibu-ibu. Ibu-ibu pasti pernah melihat sebuah sinetron ketika ada orang amnesia, kemudian kepalanya diperban dengan betadine, ya kan, di sebuah rumah sakit, kemudian dia bangun. Apa kalimatnya Ustadz? Aku siapa? Gitu. Udah template Ustadz ya? Itu kan template. Aku siapa? Kamu siapa? Kita di mana? Kebingungan Ustadz. Iya. Dan dalam sinetron itu, kalau emang yang di depan dia adalah orang yang baik, orang itu akan mengabarkan kepada dia, aku adalah istrimu, kamu kecelakaan, maka ini caranya begini, kamu tuh siapa, dikasih tahu sebenarnya. Tapi dalam sinetron biasanya yang pas dia amnesia bangun ini, itu orang nggak bener tuh. Kebanyakan gitu Ustaz. Kamu sebenarnya bukan siapa-siapa. Aku kasih tahu pada kamu ya, kamu tuh pembantu saya. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Besok kamu kerja lagi ya, siap? Siap. Karena dia nggak tahu siapa dirinya. Betul. Nah, seperti itulah keadaan umat
yang nggak tahu siapa dirinya. Sejarah berfungsi sebagai seseorang yang mampu mengabarkan pada dia bahwa Anda sebenarnya itu siapa. Cukup menarik ketika saya beberapa hari ini di Gen Saladin ngepost sebuah postingan tentang nama-nama ini ke barat-baratan, tapi mereka pejuang Islam pilihan. Orang nggak pernah sampai untuk memikirkan ada pahlawan Muslim itu namanya Robert of Saint Albans. Masya Allah. Maksudnya umat Islam tuh mengiranya pahlawan kita dia lokal-lokal aja gitu. Meskipun tuh luar biasa gitu loh. Benar. Ya Muhammad SAW tuh pahlawan terbaik. Tapi umat ini terlalu menganggap kita tuh cuma di Arab aja ya. Padahal ternyata Rasulullah dan sahabat-sahabat yang menebar Islam sampai kemana-mana, bahkan inspirasi Islam itu benar-benar dipeluk oleh banyak orang besar di dunia. Anselm Turmeda, kemudian Jack Ward, seorang bajak laut Inggris yang masuk Islam, kemudian jadi Yusuf Reis, ada yang bilang nama lainnya Jack Sparrow, Barbarossa, nama-nama asing dalam sejarah kita yang sengaja kita kasih tahu ke teman-teman, itu sebenarnya goalnya supaya mereka tahu bahwa umat ini itu sejarahnya seluas itu. Okay. Kita punya jejak bahkan di Perancis Selatan. Kita punya jejak bahkan di sudut-sudut Amerika. Kita punya jejak bahkan di bilangan paling sudut di Balkan di Eropa Tenggara. Kita punya jejak di situ. Maka jangan anggap dirimu tuh sebuah umat yang bukan siapa-siapa. Kamu pernah memimpin dunia. Baik Ustadz. Gitu. Kalau itu adalah konsekuensi dari enggannya sebuah umat untuk membaca sejarahnya, kira-kira Ustadz, apa yang bisa kita bayangkan Ustadz kalau sebaliknya Ustadz, umat ini mulai semangat lagi mengulik, mencari, membaca, mempelajari sejarahnya Ustadz. Siap. Apakah kemungkinan untuk kita bangkit kembali itu ada Ustadz? Baik. Saya belum nulis ini juga. Nulis tentang ada sebuah kalimat, kalau Anda melihat saya telah berjalan jauh atau terlihat jauh ke depan, maka ketahuilah saya itu sedang berada di pundak seorang raksasa. Itu sebuah sebuah analogi. Banyak orang yang jalannya jauh bukan karena dia hebat, tapi karena dia tuh berguru pada orang yang tepat, karena dia berguru pada sebuah tokoh yang hebat. Saya jadi ingat kisah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun Ustaz. 2 tahun jadi khalifah, gak ada yang terima zakat, sampai ada pegawai pemerintahan yang keliling-keliling pasar, itu diabadikan dalam kitab Al-Amwal karya Imam Abu Ubaid. Siapa yang punya hutang, kami bayarkan. Yang belum nikah, kami nikahkan. Yang belum punya rumah, kami bangunkan. Itu saking udah itu kali ya, supply uang di Baitul Mal tuh banyak banget gitu. Masya Allah. Di awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau meminta request kepada beberapa ulama, uktub li sirota Umar bin Khattab. Tolong dong tuliskan buat saya sirahnya Umar bin Khattab. Kenapa ini relevan sebagai jawaban? Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz, kalau beliau mengandalkan jejak beliau sendiri, bakal ngulang dari awal nih. Tapi ketika beliau udah punya sebuah referensi, Umar tuh bin Khattab dulu ngapain aja? Apa yang beliau lakukan selama 10 tahun jadi khalifah? Ekspansi yang besar, umat yang begitu rata, kekayaannya, zakat yang dibagi dengan sebegitu indahnya, dan juga pembebasan yang dilakukan sebegitu makmurnya. Rahasia-rahasia dan sirah Umar itu kemudian diambil dan juga dielaborasi Umar bin Abdul Aziz sebagai sebuah referensi dalam 2 tahun pemerintahannya. Maka Umar tidak mengulang dari awal. Umar sedang meneruskan sebuah jejak hebat yang pernah ada. Nah, kalau umat ini kembali pada jejak yang pernah kita buat, tentang kejayaan yang kita buat, maka kita nggak perlu mengulang dari awal. Kita tinggal meneruskan jejak dan efeknya akan lebih besar lagi. Nggak perlu mengulang dari awal kan susah, repot. Kita sudah punya sebuah contoh, sudah punya teladan. Saya jadi ingat Ibnu Jauzi pernah bilang juga dalam Talbis Iblis, kalau generasi umat ini dibiarkan tidak kenal sama salafus soleh, sama orang-orang terdahulu, maka generasi umat ini, anak mudanya, itu akan ikut
tabiat orang-orang yang ada di zaman itu hancur pasti. Masya Allah. Hancur pasti. Anak-anak muda generasi umat ini harus dikenalkan sama salafus solehnya. Biar apa? Biar lomba-lombanya itu bukan di orang sezamannya. Dia berlomba-lomba bukan dengan orang sezamannya. Dia berlomba-lomba dengan orang-orang yang pernah ada di zaman dulu yang sehebat itu juga. Jadi lombanya kita bukan dengan influencer TikTok. Lombanya kita bukan melomba-lombakan harta kita dengan orang-orang yang suka flexing di sosial media. Lombanya kita dengan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih 21 tahun udah naklukin 1 Nobel. Gua ngapain? Salahuddin Al-Ayyubi umur berapa tahun dia udah ngapain? Saya ngapain? Imam Syafi'i umur 15 tahun udah jadi mufti. Saya harus ngapain? Ketika tahu kisah zaman dulu, lombanya kita, comparison kita itu dengan orang-orang hebat di masa lalu. Dan itu ngebuat kita jadi bersungguh-sungguh buat mengikuti jejak mereka. Itu efeknya, Ustaz. Masya Allah. Itu akan menjadi suatu hal yang indah sekali untuk kita alami, Ustaz, ya, di masa depan, insya Allah. Mudah-mudahan, Ustaz. Nah, karena kita nih pengen, Ustaz, saudara-saudara kita, Bapak Ibu di rumah semua tahu kembali sejarah nih, Ustaz. Ngebaca kembali. Ada nggak, Ustaz, rekomendasi buku dari Ustaz yang paling tidak kita harus baca itu sekali seumur hidup, Ustaz? Ya. Buku-buku sejarah Islam di Indonesia yang diterjemahkan tuh banyak, Ustaz. Oke. Tapi sebanyak itu ternyata kalau di-compare sama buku-buku asli berbahasa Arab itu masih mungkin 5% dari 100%. Masih sedikit sekali. Contoh buku tentang Utsmani, sebuah negara besar berusia 6 abad lamanya, tahun 1299 sampai 1924. Itu mungkin di Indonesia buku tentang itu ya 20, 25 gitu kan. Tapi dalam bahasa Arab buku tentang Utsmani aja 3.000. Masya Allah. Perbandingannya sangat jauh sekali. Jauh banget. Jadi apa yang kita baca secara bahasa Indonesia aja itu mungkin belum tentu bisa kita dapat kalau kita nggak paham bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab dulu gitu loh. Okay. Nah, tapi ada beberapa kitab yang memang dihormati oleh bangsa Arab dan juga dihormati oleh umat Islam dunia. Dan ini seharusnya ada di setiap perpustakaan pribadi seorang muslim, yaitu Ar-Rahiq Al-Maktum. Masya Allah. Ini kayaknya masyhur dan mungkin para ustadz, para ulama juga udah bilang kayak gitu. Cuma saya nggak bosen buat mengatakan bahwa ini tuh core. Yang nulis bukan orang Arab, orang India. Oh, Syekh Sofiur Rahman itu saja. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Mubarakpur. Masya Allah. India. Beliau juara 1 lomba penulisan sirah, berarti kan diakui, gitu kan? Dan pilihan-pilihan hadis juga sahih, pembahasannya oke, tebel, ya. Tapi gini, tebel atau enggaknya tuh kalau emang keinginan kita buat belajar tuh udah oke ya nggak masalah gitu loh. Masalahnya umat Islam di Indonesia itu, apalagi anak mudanya tuh pengen buku yang ada gambarnya, yang berwarna gitu. Visual, Ustaz, ya. Iya, maka kalau memang yang diinginkan seperti itu, maka buku-buku penerbit-penerbit banyak sekarang. Al-Kautsar juga ada buku-buku seperti itu. Gen Saladin juga punya buku yang berwarna dengan bahasa yang copywriting yang oke buat anak-anak muda. Proyu Media juga punya segudang buku-buku itu. Bahkan masa kecil saya, mungkin sama masa kecil kita kan seangkatan ya. Masa kecil kita banyak dihiasi dengan buku-buku dari penerbit Proyu Media gitu kan, Al-Kautsar gitu. Gebayin Sani, betul, Gebayin Sani. Sekarang giliran kita yang menghiasi cara pikir anak-anak muda muslim dengan bahasa yang sesuai dengan zaman mereka. Benar. Gitu. Apalagi anak-anak ya, Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau kami simpulkan, mereka akan baca buku dengan 3 faktor, 3 core. Yang pertama, copywriting-nya cocok buat mereka. Copywriting. Jadi ketika mulai ngomongin sirah tuh bukan Rasul lahir langsung di Mekah aduh. Berbeda kalau pernahkah kamu membayangkan bahwa ternyata pahlawan terbaik di dunia ini bukan lahir di sebuah lembah yang subur atau sungai yang mengalir, tapi justru lahir di sebuah padang tandus yang hanya ada batu, gunung batu, dan batu gunung. Tapi justru dia menciptakan sebuah plot twist luar biasa. Dialah Rasulullah SAW. Cara penuturan copywriting itu membuat anak-anak, wah iya juga. Menarik, Ustaz, ya. Iya, kalau anak Gen Z, iya nih.
Lah iya lagi. Karena kan biasanya anak-anak tuh seneng dipancing rasa penasaran ya Ustaz. Betul. Sebuah gaya penulisan yang penuh dengan curious itu penting dan ternyata itu nggak baru. Nabi aja pakai gaya itu. Masya Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla dhilluh. Ada 7 apa nih Rasul? 7 orang yang Allah naungi di sebuah hari yang gak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasul menggunakan metode tashwik. Allah bahkan menggunakan metode tashwik. Dalam banyak ayat Al-Quran justru bermula dengan sebuah pertanyaan. Amma yatasa'alun atau Al-Qari'ah. Orang akan curious untuk mengikuti kalimat selanjutnya kalau memang di awal premisnya menjanjikan dan membuat penasaran. Benar. 1, copywriting. 2, relevansi. Anak-anak muda itu, bahkan bukan anak muda, bapak ibu dan kita semua ngerasa ngapain ngomongin sejarah, kan dia di masa lalu. Benar. Kita di masa kini. Ngapain? Nah, justru orang yang memahami sejarah akan mampu mempunyai peta untuk merumuskan masa depan. Oke. Orang kalau paham masa lalu, dia bakal nggak kaget tuh ngelawan masa depannya, nggak kaget. Karena bahkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri melihat masa lalunya untuk masa depannya. Yang pandai melihat masa lalunya akan pandai melihat masa depannya. Jadi selesai ya. Dan itu butuh bagi seorang penulis, bagi seorang dai, harus bisa merelevansikan Islam pada generasi ini, merelevansikan sejarah Islam pada anak muda. Contoh, dulu relevansi, pernah tuh ada tren di TikTok yang setrika keliling, jasa printing keliling, dan ingat ya? Ingat. Betul. Itu kita gunakan untuk ngomongin tentang pegawai Umar bin Abdul Aziz tadi. Jasa lunasi hutang keliling, jasa nikahin orang keliling. Dan orang, wih iya juga ya, ternyata jasa seperti itu bahkan luar biasa di masa lalu. Terus ketika orang lagi ngomongin betapa gantengnya Taehyun atau betapa gantengnya para bintang-bintang drakor, kita balas aja. Pernah nggak sih kamu nemuin ada orang yang saking gantengnya dia, malaikat kalau turun ke bumi pakai wajah dia? Taehyun pun kalah. Dialah siapa namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi untuk merelevansikan sesuatu kita perlu menarik zaman ini ke masa lalu. Tuh, itu yang kita gunakan relevansi. Yang ketiga, visual. Visual tuh bukan cuma tentang gambar ya, tapi visual kan bisa tentang cara penyampaian kita juga, gimana menggambarkan visual Madinah. Banyak nih, saya nanya nih, anak-anak muda, mereka tuh ngira sahabat Nabi itu semuanya tuh tua. Aduh, Abu Bakar tua, Ali tua, Umar tua, karena persepsinya semuanya jenggotan, semuanya tuh kayak bapak-bapak semua. Aduh, bapak-bapak.id dong ini. Padahal kan sahabat tuh dia ada spektrumnya. Betul. Ada yang senior, emang kayak Rasul senior, Abu Bakar, ada Anas bin Nadhr, tapi ada yang junior banget, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Salamah bin Aqwa, Ibunda Aisyah. Jadi dengan membuat sebuah visual itu menggambarkan kepada orang bahwa sahabat Nabi itu ya nggak semuanya tua, kamu bisa mendapat relevansi dari kisah Rasul. Visualnya, bayangin aja Masjid Nabawi, yang tua ada, yang muda ada, yang ganteng ada, yang biasa ada gitu. Yang semuanya kumpul jadi satu dan semuanya generasi terbaik yang pernah ada. Masya Allah, ini menarik nih Ustadz nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah yang menonton nih semakin semangat nih mendidik ya pribadi, pasangan dan juga anak-anak untuk kembali mau semangat nih Ustadz baca buku. Nah tadi menarik nih berbicara terkait buku ya gitu ya, sejarah Ustadz, ataupun buku-buku yang mendukung dengan visual yang baik. Ustadz tadi mention Gen Saladin nih, yang dimana tentu Ustadz sendiri nih ya sebagai founder Ustadz ya. Masya Allah. Nah kira-kira nih Ustadz, ada 2 pertanyaan dari saya. Pertama, ada buku apa lagi setelah ini di Gen Saladin? Yang kedua, di mana nih kira-kira kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua pengen beli, pengen cari bukunya Gen Saladin, di mana nih Ustadz bisa didapatnya Ustadz? Masya Allah. Baik, next buku kita sebelum next buku kita itu fokus pada
apa yang untold, tapi bukan jangan artikan untold itu yang belum diungkap atau yang dikubur, enggak. Untold ini bisa untold story, bisa untold lesson, bisa untold perspektif. Kadang kisah Uhud contohnya kita udah tahu dia kalah. Tapi kalau pakai untold perspektif, kita juga bisa bilang Uhud itu awalnya menang, habis itu kalah, tapi habis itu secara psikologis menang lagi karena digempur sama Rasul di Hamraul Asad dan kawan-kawannya gitulah pokoknya ya. Kita berusaha untuk mendeliver sejarah Islam dengan gaya untold yang selama ini, makanya yang saya sering bilang, percaya nggak sih atau tahu nggak, sadar nggak sih yang selama ini kita kira tahu tidak benar-benar kita tahu. Nah itulah core semua buku Gen Saladin. Masya Allah. Lo kira lo tahu kan? Anda kira Anda tahu kan? Ternyata pas dibaca lagi, lah kok baru tahu? Nah itu yang pingin kita sampaikan lewat buku-buku kami. Memberikan angle lain Ustaz ya, perspektif lain. Padahal kisahnya sama, tapi ada untold perspektif, ada untold lessons di situ. Kalau next bukunya insya Allah tentang yang sedang saya tulis di Untold Islam History yang ketiga. Masya Allah. Ini kan ada 2 sudah. Yang pertama Untold History yang satu itu ini random dalam artian semua abad, semua zaman ada. Yang kedua ini terusannya. Agak random juga, zaman Salahuddin ada, zaman Rasul ada, Umayyah ada. Yang ketiga saya pengen fokus pada sahabat Nabi. Masya Allah. Sahabat Nabi aja itu di sini aja banyak banget yang request sahabat Nabi harus berbanyak, karena ternyata apa yang kita kira tahu tentang sahabat Nabi, wah ternyata banyak yang kita nggak tahu. Karena sahabat Nabi itu jumlahnya 100.000. Masya Allah. Dan semuanya tuh legend. Punya keunggulan masing-masing. Punya keunggulan masing-masing. Umat ini, saya sering nanya ke orang-orang di Bapak Ibu pengajian, ke teman-teman mahasiswa, sebutkan sahabat selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. agak ngelek Ustaz ya. Ada yang ngancung. Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Ya gitulah. Makanya banyak orang nggak tahu selain 4 ini. Bahkan 10 yang dijamin masuk surga aja kadang orang nggak tahu Ustaz. Betul. Lebih bisa nyebutin tim Portugal. 11 orang gitu Ustaz ya. 11 orang bisa nyebutin. Lebih bisa nyebutin jumlah Avengers. Bener. Ya, Thor, Hulk, Hawkeye, tahu juga saya tuh kan. Tapi 10 ini kok nggak bisa tahu tuh parah sebenarnya. Nah, elaborasi selanjutnya di situ. Apa yang kita kira tahu tentang sahabat Nabi ternyata nggak benar-benar kita tahu. Contohnya ada sahabat Nabi yang bahkan kata Rasul dia wajahnya paling mirip Nabi Isa. Masya Allah. Ada sahabat Nabi yang kata Rasul dia wajahnya mirip Nabi Yusuf. Ada kata Rasul seorang sahabat yang dia bilang kalau Rasul menyuruh saya mengangkat seekor sapi maka saya pasti bisa melakukannya. Ada sahabat Rasul yang larinya bisa lebih cepat dari kuda. Itu tentang fisik ya, masih fisik. Ada sahabat Rasul yang menemukan makam seorang nabi di Persia, kemudian sahabat ini memutuskan tolong kalian semua gali lubang selama belasan hari dan kuburkan nabi ini di tempat yang saya pun nggak tahu, biar umat Islam tidak mengagungkan dan mengkultuskan makam ini. Jadi sahabat Nabi pun pernah ketemu makam seorang nabi di Persia, jauh banget. Ada sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal, jarang dieksplor kan. Betul. Dan yang mana sahabat Nabi yang ketemu Dajjal ini orang Palestina. Masya Allah. Tamim Ad-Dari. Masya Allah. Sebegitu asiknya, dia tuh kayak puzzle, kayak puzzle dan Masya Allah, nangisnya dapat, bangganya dapat, dramatisnya dapat. Itu semua bisa kita dapatkan dari satu letting generasi itu. Ya, mudah-mudahan lekas selesai. Masya Allah. Buku ini. Didapatin di mana nih Ustaz? Kira-kira Ustaz? Didapatkan di mana? Kami punya website namanya gensaberilmu.com. Di Shopee juga ada, di Marketplace ada. Insya Allah reseller juga banyak, tapi utamanya memang di situs kami. Ustaz. Website Ustaz ya? Iya, gensaberilmu.com. Jadi gitu Bapak Ibu, buat yang pengen nanti nih untuk baca bukunya Ustadz Edgar ataupun project berikutnya bisa dicari di gensaberilmu.id Ustadz ya. .com. .com, Masya Allah. Gensaberilmu.com. Nah, terima kasih Ustadz Edgar nih atas
obrolan yang luar biasa hari ini. Ini bermanfaat banget juga buat saya pribadi dan mudah-mudahan buat Bapak Ibu yang nonton di rumah nih Ustadz nih. Nah, jadi Bapak Ibu, setahun sudah sejak peristiwa Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023. Mudah-mudahan dengan pembahasan bersama Ustadz Edgar hari ini, kita makin semangat nih untuk ngulik sejarah kita, sejarah Islam, sejarah Al-Aqsa khususnya, supaya kita makin semangat untuk menjaga bara api perlawanan kita terhadap Zionis yang sekarang sedang berusaha menginjak-injak kehormatan saudara-saudara kita di Palestina, seperti itu. Terima kasih Ustadz Edgar, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa menebar manfaat lebih banyak ke umat kedepannya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.